Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa Be A Deck reading lagi ya. Kali ini dengan menggunakan tema ya, apa yang menjadi alasan dia untuk kembali padaku ya. Sekali lagi, apa yang menjadi alasan dia untuk kembali padaku ya. Nah, bagi kalian kalau misalnya ingin mengetahuinya, mari kita explore secara jelas di sini ya. Tapi perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya di luaran sana ya. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik ya, atau move and flow ya, yang belum terjadi, akan terjadi ya, sedang terjadi, ataupun sudah terjadi ya. Oke. Nah, atau bisa jadi ya, energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, orang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke. Nah, namanya readingan general juga tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau tinggal dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga bisa ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh ya. Dan genderless itu ya, tidak terbatas oleh gender ya. Siapapun diri kalian boleh mengikuti video saya ini ya, unisex ya. Boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga, siapapun diri kalian. Oke. Nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan ya, 1, 2, 3 ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian ya, sambil didilingkan ya, wajah orang yang berdiling dengan diri kalian tersebut. Oke. Atau bila perlu, biarkan saja video ini berjalan ya, sementara saya melakukan beberapa himbauan atau penyampaian ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk membantu diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang misalnya tertarik untuk melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya ya, silakan buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah ya, kolom deskripsi video saya ini ya. Silakan kalian baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya guys ya. Oke, saya rasa kalian telah memilih, kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 1. Apa yang menjadi alasan dia untuk kembali padaku? Nah, one more time ya. Saya kasih apa yang menjadi alasan dirinya untuk kembali padaku? Oke. Nah, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema ya, secara keseluruhan atau ya inti-inti dari alasan dia tersebut. Anxiety, gelisah ya, galau. Oke, saya style dulu di sini kameranya ya. Sengaja saya style seperti ini ya, setting seperti ini supaya terkesan kalian yang membaca kartu tarot di sana ya. Anxiety, gelisah ya. Kenapa? Ya, alasan-alasan utamanya ya. Orang ini kembali ya.
Karena orang ini benar-benar tidak bisa move on dari diri kalian. Dia siang malam selalu memikirkan kalian di sini, ya, anxiety. Dan saat terpikirkan kalian, saya merasakan dia mengalami luka dan patah hati yang sangat mendalam sekali, oke? Bahkan tidak terkecuali ya, anxiety ini juga termasuk Nine of Swords ya, 9 pedang ya. Dia bahkan tidak bisa tidur di malam hari, bahkan selalu menangis sendirian di sana. Oke, aminkan ya. Semoga orangnya beneran kayak gini ya. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Apa yang menjadi alasan dia untuk kembali padaku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu anxiety. Oke, anxiety. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak. Saya akan langsung sebutkan zodiaknya saja ya. Pertama, Justice. Libra. Ini ada hubungannya dengan karma ya. Oke. Kedua, Five of Pentacles. Oh, dia merasa kesepian ya. Zodiak Taurus. Ketiga, The Magician. Zodiak Gemini dan Virgo. Keempat, Three of Swords. Oh, aduh, benar-benar nyambung sekali ya dengan kartu oracle-nya di sini. Zodiak Libra ya, 3 pedang ya. Oke, Four of Cups. Nah, nyambung lagi di sini ya. 4 Cups. Dia merasa suntuk, boring tanpa diri kalian ya. Four of Cups. Oke. Zodiak Cancer di sini. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must to do? Terkait kartu anxiety ini, oke, apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Nah, di sini saya satu kartu secara acak untuk kita jadikan ya. Saran, pesan, dan nasihat apa yang mesti kalian lakukan di sini. Ada kartu innocence ya, tidak bersalah, take time to play ya. Ambillah waktu kalian untuk bermain-main ya, bawa enjoy saja ya diri kalian ya. Nurture your inner child ya. Rawatlah sisi kekanak-kanakan kalian dengan cara bermain-main di luaran sana, menghabiskan waktu untuk ketawa ketiwi ya kan. Live with a childlike sense of wonder, oke? Hiduplah seperti anak-anak yang merasa girang, yang merasa gembira, karena saya merasakan di sini setelah mengetahui alasan ya kenapa orang yang kalian dealingkan tersebut ya kembali pada diri kalian akan merasa sangat bahagia, gembira, ria sekali ya, dan kalian akan kegirangan ya seperti anak-anak ya. Dan setelah mengetahuinya ya saat itu ya, memang sudah pantas untuk diri kalian untuk bahagia di sini ya, karena ada kemungkinan dulunya ya orang ini meninggalkan kalian secara tiba-tiba ya, menelantarkan kalian ya di masa lalu itu ya, hingga membuat kalian galau, gelisah ya kan. Bahkan beberapa orang dari diri kalian, dari kartu The Magician ini ya, saya merasakan kalau kalian, The Magician di sampingnya Three of Swords ini ya, kayaknya dibuat orang ini ya sampai hampir gila ya di sini ya. Maaf kata ya guys ya, saya terpaksa ngomong secara jujur ya. Dibuat orang ini jadi bagaikan linglung ya, kepikiran dia terus ya. Tapi akibatnya apa yang dia perbuat itu berbalik kepada diri dia sendiri. Dia mendapatkan karma ya. Itulah alasan dia untuk kembali pada kalian, karena dia tidak bisa membohongi perasaan hatinya. Dia masih memikirkan kalian. Dia merasa kesepian tanpa diri kalian ya. Dia merasa sedih, tak ada orang yang memperhatikan.
Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencintainya seperti diri kalian. Udah itu dia juga mendapatkan karma, ya, dari hasil perbuatannya sendiri, ya, di masa lalu itu, ya. Mungkin dia telah sadar di sini, ya. Kalau misalnya dulunya dia meninggalkan kalian demi orang ketiga atau seorang third party di sini, ya, ada kemungkinan dia itu kena karma dengan cara dia dibuat terluka oleh orang ketiga tersebut, kemudian dia itu ditinggalkan secara mendadak, ya. Bahkan posisi kalian yang hampir gila dibuat oleh orang ini, ya, digilakan oleh orang lain kembali. Oke? Nah, itulah yang terbaca oleh saya. Maka itu, ya, dia meratapi, ya, kehidupannya, dia merasa kesepian, ya, saat dia sudah dikhianati. Saat itu pula dia barusan sadar betapa berartinya cinta kalian tersebut, kasih sayang dan perhatian kalian tersebut, hingga, ya, di alam bawah sadarnya, ya, dia ingin The Magician melakukan berbagai macam cara untuk kembali kepada kalian, ya, untuk meminta maaf kepada kalian karena telah membuat kalian terluka dan kecewa, telah mengkhianati kalian, karena telah menghadirkan third party di sini, ya. Karena alasannya dia tidak bisa melupakan kalian, ya. Di sini Four of Cups, ya. Meskipun ada cinta baru datang untuk dia, kayaknya dia tidak bisa membuka hatinya lagi kepada orang lain, ya kan? Karena yang bermain di dalam pikirannya itu hanyalah diri kalian semata, di mana siang malam, ya, anxiety. Dia merasa gelisah terus, kepikiran kalian, bahkan sering menangis tengah malam, overthinking lagi di sini yang saya rasakan, ya. Mungkin itu yang sudah pantas dia dapatkan di sini, ya. Sementara keadaan kalian di sini yang memilih deck kelompok yang pertama ini kayaknya sudah healing, ya, di sini, ya. Kayaknya orang yang sudah mau move on, atau, ya, boleh jadi sudah move on, ya, di sini, ya. Makanya kartu saran dan pesan di sini dikatakan innocence, perasaan tidak bersalah, seperti anak-anak kalian, ya. Bergembiralah, ya. Nah, itu saran pesan dan nasihat untuk diri kalian, ya, terkait alasan kenapa orang ini mau balikkan lagi dengan diri kalian. Kalian seharusnya, ya, merasa bahagia, ya, karena dia telah menuai karma, ya. Dan saat kalian bahagia, ya, cobalah kalian mencari keceriaan di dalam kehidupan kalian, bermain-main seperti anak-anak yang jingkrak-jingkrakkan, ya kan, untuk memanjakan diri kalian, untuk meremajakan kembali, ya, aura kalian tersebut. Oke, supaya kalian tampak fresh, supaya kalian tampak segar kembali, ya, pancaran dari aura energi kalian tersebut. Oke, karena apa yang kalian doakan ini tentang orang yang kalian dilingkan ini, ya, telah dikabulkan oleh Tuhan. Orang ini telah terkena batunya. Itulah alasan kenapa dia kembali pada kalian. Udah kena karma, dia dikhianati oleh pasangannya, ya kan? Udah itu dia barusan sadar betapa berartinya kalian, ya. Sekali lagi, ya, dia merasa kesepian tanpa diri kalian. Dia ingin kembali memperjuangkan kalian. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kalian siang dan malam di sini, sampai menangis, sampai stres, sampai gelisah, hampir gila, ya, seperti yang dia buat pada diri kalian sebelumnya itu, kembali kena ke dirinya sendiri. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ini, ya. Berhubung ini adalah readingan general, ya, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih jelas, ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, karena nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi video ini, ya. Kalian tinggal baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu, ya, guys. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, ditunggu, ya, gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua, ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya jelaskan, ya. Dear God, Universe,
Please give us a themes for viewers who be and choose that number 2. Apa alasan dia untuk kembali padaku, ya? One more time, apa alasan dia untuk kembali padaku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan atau inti-inti sari ya dari alasannya tersebut. Oke. Deceit. Deceit. Sebentar ya. Oke, viewers, maaf ya. Deceit ini artinya sebuah penipuan ya, atau sebuah kecurangan. Jadi hati-hati ya dari kartu deceit ini ya. Takutnya ya alasan apapun yang menjadi alasan orang itu untuk kembali pada kalian, takutnya itu hanyalah sebuah modus saja ya saat itu ya, atau berpura-pura ya saat itu ya. Berpura-pura dengan alasan kembali pada kalian, tahu-taunya ada sesuatu yang orang ini inginkan ya. Karena dari kartu deceit ini saya merasakan kalian sedang berdealing dengan seorang yang sangat manipulatif di sini ya, sebelumnya ya. Oke. Jadi apapun yang dia katakan di sini, kalau bisa maaf kata ya, jangan kalian percayai, jangan kalian telaah dengan begitu mudahnya saja di sini ya. Apa yang menjadi alasan dia untuk kembali pada kalian ya? Ada penipuan di sini ya, atau bisa jadi dia menjadi korban penipuan dari orang-orang juga. Nah, sedangkan alasan dia untuk kembali pada kalian, ingin meminta tolong pada kalian saat itu, nah itu juga bisa. Oke. Dear God, Universe, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, Tuhan, please explain to us for viewers who be and choose that number 2. Apa alasan dia untuk kembali padaku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu deceit, penipuan. Oke. Menipu ya. Atau bisa jadi ya, dia ingin ngeyel gitu, membuat alasan-alasan tertentu ya kan, padahal sikapnya masih belum berubah. Nah di sini ada Queen of Swords ya. Queen of Swords terhubung dengan zodiak Libra ya. Kemudian Ten of Wands. Wow. Ini zodiak Sagittarius. Ketiga, Karma. Wow. Atau Judgment ya. Oke. Judgment atau karma di sini ya. Keputusan atau ingin meminta maaf ya di sini. Keempat, ada kartu The Star, pemulihan, healing ya. Pemulihan atau rekonsiliasi juga bisa, harapan, berharap juga bisa ya. Jadi Aquarius ya. Dan terakhir, The High Priestess. Oke. Nanti saya jelaskan, tapi kita buka dulu kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian di sini ini ya. Apa? Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who be and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu deceit ini atau penipuan ini ya. Penipuan. Prosperity ya. Atau kelimpahan di sini ya. A gift of money is on its way ya. Your income is increasing ya. Manage your finance with love. Oke. Dari kartu saran pesan di sini, prosperity ini ya, harap dijaga baik-baik keuangan kalian itu ya, jangan sampai dimorotin lagi oleh orang ini ya. Oke, saya merasakan kalau
Bagi kalian yang memilih kelompok yang kedua ini ya, dulunya ya, mungkin kalian ini diputuskan secara sepihak oleh orang yang bersangkutan ya, oleh orang yang kalian dilingkan tersebut ya. Ada Queen of Swords ya. Orang ini tiba-tiba menggorok hubungan kalian putus secara tiba-tiba, tapi orang ini kayaknya this person is quiet kinda money oriented di sini ya. Orangnya kayaknya mungkin ya dari kartu prosperity ini orangnya agak matre, agak mata duitan ya. Dan selama menjalin hubungan dengan diri kalian itu kayaknya ya lebih banyak ya kalian yang menanggung biayanya, bahkan tidak terkecuali kalian memberi dia uang ya kan, materi kalian berikan padanya, kalian lebih banyak memberi dibandingkan dia ya. Dan dia itu hanya duduk berpangku tangan, hanya terima beres saja di sana, ya kan? Tapi ya, saat dia sudah memiliki kelimpahan, dia malah tiba-tiba meninggalkan kalian. Berarti ini orang tidak tahu rasa bersyukur. Orang ini memang tidak mencintai kalian, dan dia mendekati kalian hanya mungkin karena apa? Anu mendekati kalian di masa lalu itu ya, mendekati kalian hanya karena uang kalian ya, karena materi kalian. Tapi setelah dia putuskan kalian secara tiba-tiba ya, malahan kehidupannya menjadi susah ya. Ten of Wands ya, dia penuh dengan beban, penuh dengan masalah. Di sini ada kartu karma lagi ya. Itulah karma dia ya. Karma yang diberikan oleh alam semesta ya kepada dirinya ya, yang tidak tahu rasa bersyukur ya. Makanya ya, mungkin saja ya dia kembali ini ya dengan alasan kalau dia sudah terkena ganjaran ya akibat ulah dan perbuatannya sendiri. Dia ingin mengakui hal tersebut kepada diri kalian, tapi dia tidak berani. Dia tutup-tutupin ya. Mungkin saat dia kembali pada kalian itu kalian mungkin bertanya pada dia, kenapa lu mau balikkan sama gue? Ya kan? Tahu-taunya jawaban orang ini ya nggak apa-apa kok. Nah, mungkin saja jawaban dia itu ya nggak apa-apa atau simple saja ya kan. Aku tidak bisa melupakanmu, aku kayak begini, aku kayak begitu ya kan. Tapi intinya yang memilih kelompok yang kedua ini ya, kenapa orang ini kembali pada diri kalian ya. Orang ini pernah menipu kalian, dia merasa bersalah kepada kalian sehingga dia terkena karma ya. Saat dia putus dari diri kalian itu, di luaran sana itu dia terkena karma, dia ditipu ya oleh orang lain dari segi keuangan ya. Itulah karma yang berlaku untuk dia. Makanya dia itu ibaratnya ditampar atau ditumbuk ya oleh alam semesta itu ya kan, ditempa sampai dia sadar, mendapatkan hidayah ya kan. Makanya setelah sadar dia ingin kembali pada kalian untuk memulihkan hubungan ini bersama kalian. Tapi saat dia kembali pada kalian ya, kita doakan ya, semoga saat itu ya dia benar-benar telah berubah saat itu ya. Dan ada kemungkinan saat dia kembali pada diri kalian itu, dia memang benar-benar sudah healing ya, star ya. Dia benar-benar sudah berubah saat itu, benar-benar telah sadar sehingga dia lebih serius mencintai diri kalian. High Priestess ya, dia lebih serius lagi mencintai kalian secara perasaan dan tidak bermain secara materi lagi saat itu, yang seperti yang dia lakukan di masa-masa lalu kemarin. Tapi mungkin saja di seed penipuan ini ya adalah dia setelah di luaran sana menjadi korban penipuan ya oleh orang ketiga yang masuk ke dalam hidupnya ya kan, sehingga dia sadar apa yang dia lakukan kepada kalian sebelumnya itu karena dia telah menipu harta kalian, telah menipu materi kalian ya kan. Dia telah sadar. Tapi penipuan di sini juga menggambarkan ya alasan dia kembali ya pada kalian tersebut ya. Dia juga tidak ingin mengatakannya secara jujur. Dia menutupinya karena takut malu ya, takut diejek oleh kalian, takut diledekin oleh kalian ya. Makanya ya, dan ada kemungkinan dari opsi lain juga ya, kalau misalnya dia masih belum berubah ya, maka saat dia kembali ya, mungkin dia bisa
beralasan kepada kalian pura-pura meminjam uang atau duit dengan kalian dengan alasan saya hutanglah pada si anu, pada si itu, ya kan, saya tidak punya duit untuk membayar keluarga saya sedang sakit lah, begini begitu, ya kan, sehingga dia gunakan alasan dia balik lagi kembali pada diri kalian itu untuk memperbaiki hubungan ini bersama kalian dengan cara meminjam uang, meminta bantuan kepada kalian. Maka di sini ya, kartu saran dan pesan di sini ya, disuruh manage your finance with love ya. Aturlah ke segi keuangan kalian ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesadaran, hati-hati ya dari segi keuangan kalian. Jangan sampai keuangan kalian dimanfaatkan oleh orang yang toksik seperti ini lagi ya. Hati-hati ya guys ya. Ini sudah saran dan pesan ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang kedua ini ya. Berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas, lebih akurat ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya, dan pelajari dengan sama segala aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So ditunggu ya gerak cepat kalian di dalam mencharter diri saya ini. Oke guys ya, sudah bisa paham kan? Kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang ketiga atau terakhir di sini ya. Ups, maaf, saya atur dulu kameranya ya. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan ya. Mereng ya kameranya ya. Maaf ya guys, saya style dulu ya kameranya ini. Nah, sudah nampak kan? Nah, oke. Okay, dear God, universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 3. Apa yang menjadi alasan dia untuk kembali padaku? Apa yang menjadi alasan dia untuk kembali padaku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak ya, untuk kita jadikan tema secara keseluruhan ya, atau inti-inti ya dari alasannya tersebut. Oke. Rest and rejuvenation ya. Rest, istirahat, dan rejuvenation ya. Rejuvenation itu adalah peremajaan ya, atau dia ingin mendapatkan ketenangan batin di sini ya. Dia ingin beristirahat ya. Kalian ini ibaratnya tempat bagi dirinya untuk mengistirahatkan batinnya tersebut ya. Tempat bagi dia itu untuk menemukan kebahagiaan, untuk menemukan kedamaian, baik dari sisi jasmani ataupun sisi rohaninya tersebut ya. Hanya bersama diri kalian dia menemukan ya ketenangan batinnya, dia menemukan spiritualnya bersama diri kalian. Jadi saya merasa ya, kalau membahas masalah spiritual, mungkin yang memilih dek kelompok yang ketiga ini orang-orangnya ya agak religius ya di sini ya. Kalau pria itu soleh, kalau yang wanita itu maaf ya solehah ya kan di sini ya. Berarti hebat ya kalian ini ya. Kalian bisa membawakan ketenangan dan kebahagiaan serta kedamaian jiwa ya di dalam hati dan pikiran orang yang kalian tersebut, sehingga dia tidak dapatkan hal seperti itu, ketenangan seperti itu, kedamaian seperti itu oleh orang-orang dari orang-orang di luaran sana ya. Orang-orang itu yang dia temukan di luaran sana itu mungkin hanya bisa membawa keributan, percekcokan yang membuat batinnya itu tidak tenang ya kan. Nah, makanya ya, saat bersama diri kalian dia barusan ingat ya betapa nyamannya ya kan, betapa tentramnya, betapa damainya hubungan kalian di masa lalu itu, kok dia meninggalkan kalian saat itu ya kan. Maka saat meninggalkan kalian dia barusan sadar saat itu, rest and rejuvenation terhadap diri kalian.
dia menemukan kedamaian, ketenangan di dalam jiwa dan batinnya tersebut, ya. Dan terhadap kalian, bersama dengan kalian, dia menemukan sebuah peremajaan, ya, di dalam kehidupannya. Peremajaan itu berupa kebahagiaan, rasa riang gembira, ya, rasa bersyukur, ya, peremajaan, ya, atau kelimpahan juga, ya. Nah, itu juga bisa, ya. Makanya itu yang menjadi alasan dia untuk kembali pada diri kalian. Oke, kita lihat, ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Apa yang menjadi alasan dia untuk kembali padaku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Rest and Rejuvenation. Istirahat dan peremajaan. Oke. Ini orang sudah capek, ya. Capek banget, ya. Dia kayaknya di luaran sana selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak serius mencintainya, ya kan? Makanya hingga akhirnya, ya, dia mengakhiri petualangannya karena dia udah capek, ya kan? Dia ingin kembali pada kalian dengan alasan dia ingin beristirahat selama-lamanya di sisi kalian tersebut. Oke? Kita lihat kartu tarotnya, ya. Five of Chalices, ya, atau kekecewaan zodiak Scorpio, ya. Kedua, The Moon, kekhawatiran, rasa cemas, fantasi, ya, atau imajinasi di sini, ya, intuitif juga bisa zodiak Pisces, ya. Knight of Swords, zodiak Gemini. Justice, wow, karma again and again, ya, again and again. Justice Libra, ya. Four of Pentacles, wow. Oke. Ini Four of Pentacles zodiak Capricorn, ya. Di sini kita lihat saran, pesan, dan nasihat, ya, untuk diri kalian. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan? Oke. Terkait kartu Rest and Rejuvenation, ya. Terkait alasan orang ini kembali pada diri kalian, oke. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan, ya. Friendship. Oke, friendship atau persahabatan. Seek out your soul family, ya. Surround yourself with positive people. Spend more time socializing. Oke. Habiskan waktu kalian untuk bersosialisasi, ya, dengan cara keluar bergaul dengan orang-orang, ya, di sini, ya. Kebanyakan kalian, ya. Nah, apa yang saya bilang di sini, ya, kebanyakan mungkin mayoritas dari diri kalian yang memilih kelompok yang ketiga ini orang yang soleh ataupun orang yang soleha, ya. Sehingga pergaulan kalian ini agak sedikit sempit, ya, karena iman kalian itu membuat kalian selalu membatasi diri kalian untuk sembarangan bergaul dengan orang-orang di luaran sana. Oke? Nah, makanya kalian disuruh untuk lebih pandai bersosialisasi lagi, untuk keluar, ya, bergaul dengan orang-orang agar jangan menjadi orang yang kuper di sini, ya. Perbanyak sosialisasi kalian karena kalian telah banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Sehabis pulang kerja, tahu-taunya kalian tidak keluar lagi. Kalian orang yang tidak hobi keluyuran, ya, di sini, ya. Nah, kembali kita ingin membahas alasan orang ini, ya, untuk kembali pada diri kalian. Mungkin saya merasakan orang ini, ya, dulunya saat bersama dengan diri kalian ini, ya, dia berharap, ya, kalau dia bisa menemukan orang yang lebih baik, ya, dari diri kalian. Oke? Dia berharap kalau bisa menemukan orang yang lebih perfect lagi dibandingkan diri kalian, tapi tanpa dia sadari, ya, kalau kesempurnaan itu kan hanya ada pada milik Tuhan saja. Nah, makanya, ya,
Setelah dia berpisah dengan diri kalian, bertemu dengan orang-orang di luaran sana, di mana ya, dia mencoba untuk membuka hati dan perasaannya, mencoba untuk mencari orang baru, tahu-taunya yang apa yang dia dapatkan di sini, kekecewaan. Tak ada seorang pun ya yang bisa sesoleh kalian, yang sesoleha kalian, yang bisa mencintai dia secara spiritual di sini ya, secara batin, memberi dia kenyamanan ya, selalu menghibur dia ya, mengarahkan dia ke arah yang benar ya. Cuma kalian saja yang bisa melakukan hal seperti itu. Oke? Nah, alasan dia untuk kembali pada diri kalian ya, karena dia tidak menemukan orang-orang sebaik diri kalian, dan dia sehingga membuat dia merasa kecewa pada orang-orang di luaran sana, dan dia telah capek ya, makanya dia ingin rest and rejuvenation. Dia telah capek ya, bertemu dengan orang-orang di luaran sana. Petualangannya itu sudah berakhir ya, dimana dia barusan sadar ya, akhir dari petualangannya di mana dia semestinya ya menghabiskan sisa-sisa hidupnya itu adalah berada di sisi kalian, bukan di sisi orang lain. Oke? Makanya ada kartu The Moon ya. Kartu The Moon ini juga kekhawatiran, kesedihan juga. Oke? Itulah yang dia dapatkan di luaran sana. Ada kartu Justice lagi. Oke? Itulah karma dia juga, buah karma dia juga yang selalu ingin mencari yang lebih baik dan lebih baik dari diri kalian. Tahu-taunya yang dia temukan apa di luaran sana? Ya kan? Yang dia temukan itu malahan yang lebih bobrok itu banyak. Nah, itu. Nah, kira-kiranya seperti itu. Ya kan? Makanya itulah alasan dia untuk kembali pada kalian, karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya nyaman, membuat hatinya tentram, membuat jiwanya damai. Ya kan? Bersama diri kalian itu ibaratnya ya, diri kalian itu rumah ya, rumah atau tempat tinggal yang paling tepat, paling layak bagi diri dia itu untuk mengistirahatkan sisa-sisa hidupnya tersebut. Oke? Tapi untuk kembali juga dia takut kalau kalian sudah menolaknya saat itu. Oke? Makanya dia ragu untuk kembali. Dia juga memiliki keraguan juga, apakah kalian masih bisa menolaknya atau tidak, kalian masih bisa menerima dia atau tidak, ya kan? Dia masih mempertimbangkan di sini, timbang-timbang ya. Tapi kalau kalian bisa menerima dia ya, percayalah, Knight of Swords, tanpa berpikir panjang lagi saat itu ya, tanpa menghitung 1, 2, 3 lagi, dia akan langsung datang untuk menyabet kalian saat itu. Dia akan langsung kembali pada diri kalian tanpa berpikir panjang lagi. Dan saat bersama kalian lagi ya, dia berharap ya, dia menutup hati dan perasaannya kepada orang-orang lain di luaran sana. Oke, tapi saya merasakan ya, apapun alasan dia untuk kembali pada diri kalian, mayoritas, tidak semua orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, tidak semua orang ya, mayoritas dari diri kalian, beberapa orang ini saya merasakan kayaknya tidak bisa menerima dia lagi kembali ya. Tidak bisa menerima orang ini kembali. Kalian telah menutup hati dan perasaan kalian untuk orang ini ya. Tapi seandainya kalian bisa membuka hati dan perasaan untuk orang ini, maka orang ini akan sangat antusias, bersemangat sekali, sangat bergairah sekali, sangat kayak gimana ya, sangat ceria, sangat girang sekali saat itu ya, sangat bersyukur sekali ya, karena ini telah memberi dia pelajaran ya, saat berpisah break dari diri kalian. Maka kalau kalian masih bisa menerima dia lagi, adalah sebuah anugerah dan berkah yang tak ternilai ya bagi diri orang ini ya. Maka orang ini akan menjaga kalian ya saat itu ya, merangkul kalian bagaikan merangkul koin-koin emas ini ya, mendekap kalian dengan erat-erat ya, dan tidak akan melepaskan kalian lagi saat itu. Oke? Hanya sayangnya mungkin beberapa orang dari diri kalian itu ya, saya merasakan kayaknya saat orang ini kembali, tidak bisa, kalian sudah tidak mampu atau tidak bisa, tidak berdaya lagi untuk menerima dia lagi kembali ya. Karena mungkin saja hati kalian sudah terlalu hancur, sudah terlalu kecewa, sudah terlalu sakit ya dibuat oleh orang ini. Oke? Makanya di sini ada kartu friendship ya, atau persahabatan ya. Gini, saran pesan untuk diri kalian ya, kalau misalnya orang ini kembali ya, dengan alasan yang seperti ini ya, menemukan tempat yang nyaman dan damai, ibaratnya kayak rumah bagi dia untuk beristirahat ya. Maka saran dan pesan di sini ya, untuk kalian yang masih mencintainya ya, cobalah
jangan terlalu terburu-buru untuk menerima dia lagi ya. Tapi cobalah untuk ya menerima dia dalam konteks bersahabat dulu dengan dia ya, mengenal pribadi dan wataknya dengan lebih jelas dulu. Oke? Jangan langsung terima dia dulu. Tapi itu hanya untuk kalian yang masih kepikiran untuk menerima dia kembali ya. Tapi mayoritas kalian yang kayaknya tidak bisa menerima orang ini lagi kembali ya, friendship ini juga ada indikasi ya, maafkanlah dia ya. Biarpun kalian tidak bisa kembali lagi pada diri dia, tapi lepaskan maaf untuk dia. Supaya dari rasa maaf yang kalian berikan kepada dia itu tidak menjadi beban ganjaran di dalam perasaan hati kalian saat itu ya. Kalian tidak disuruh untuk mesti jadian lagi dengan orang ini. Tapi setidaknya ya, kalaupun kalian tidak bisa menerima orang ini lagi kembali, tapi ya setidaknya ya jadikanlah dia itu sebagai kawan kalian, bersahabatlah dengan dia ya, dengan memiliki batasan-batasan yang tertentu saja, oke? Atau anggap dia itu bagaikan keluarga sendiri saja, saudara sendiri saja ya. Itu pun kalau misalnya kalian sudah tidak bisa menerima dia lagi kembali ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa menerima dia lagi kembali, jangan terlalu terburu-buru ya untuk menerima dia saat itu. Maksudnya apa ya? Kenapa ya? Jangan terburu-buru untuk menerima dia lagi kembali dengan cepat-cepat ya. Untuk memberi dia pelajaran dulu ya. Untuk memberi dia pelajaran dulu biar dia lebih menyerap ya, biar dia lebih meresapi segala kesalahan yang pernah dia perbuat pada diri kalian, supaya dia mengakui dengan lebih jujur ya, tanpa ego dan gengsi kepada diri kalian. Oke? Makanya saran di sini ya, cobalah untuk perbanyak bergaul dengan orang-orang ya. Keluarlah untuk bergaul dengan orang-orang yang positif, yang bisa memberi kalian ide-ide, saran dan masukan yang positif. Barangkali itu berguna untuk diri kalian ya. Cobalah untuk bersosialisasi ya, supaya kalian bisa menemukan ide-ide yang brilian apa yang mesti kalian lakukan saat orang ini kembali pada diri kalian dengan alasan rest and rejuvenation ini, oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui kelompok yang ketiga ini ya. Karena readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat, lebih terperinci dan lebih mendetil ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya. Di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi video ini ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya guys, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian ya. Dan kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke? Ditunggu ya guys ya. Gerak cepat kalian mulai dari saat ini untuk memesan saya, oke? Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video readingan ini berguna ya, dan bisa membantu diri kalian semua ya. Sekali lagi bagi kalian semua ya, kalau merasa video saya ini berguna, bisa membantu diri kalian semua ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya guys ya. Oke, bukan masalah resonate atau tidaknya ya, tapi nilai-nilai positif yang bisa kalian ambil ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian perbuat dan apa yang tidak boleh kalian lakukan saat itu. Oke, dan sekali lagi ya, bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan-aturan, ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya guys, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari.
So, buruan cepetan. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan percepat. Saya akan usahakan lebih cepat pula saat itu. Oke, makanya di charter dulu saya mulai dari saat ini. Dipesan dan di booking dulu ya saya ya. Oke, guys ya. Nah, akhir kata jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Oke, kita saling mendoakan satu sama lain. Dan sekarang saya ingin tutup dulu readingan saya ini. Saya pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.